Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi allafa baina qulubi al-mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad ar-Ra'ufir Rahim al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil fardi wal mujtama'. Rahmatan lin nasi jami'an. Rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi dan pendamba kebahagiaan hakiki, kebahagiaan di surga yang sangat kami cintai. Malam ini adalah malam cinta Rasul, maka topik yang tepat adalah membahas tentang begitu indahnya cinta, dimulai daripada cinta kepada Allah, yang tanda orang cinta kepada Allah adalah menghadirkan cinta di antara hamba-hamba Allah. Lebih khusus lagi adalah menghadirkan cinta di dalam kehidupan, khususnya di dalam keluarga, yang keluarga itu tidak lain adalah bagian atau unsur terpenting dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Maka membangun keluarga itu adalah sangat penting. Sehingga kalau bicara tentang keluarga, ada silsilahnya. Silsilah menuju rumah tangga. Kemudian ada lagi menjaga rumah tangga. Dan di dalam menuju rumah tangga ini ada pendidikan juga. Pendidikan untuk khususnya anak-anak remaja, supaya mereka tidak salah sebelum mereka masuk ke jenjang rumah tangga. Ada perjalanan-perjalanan yang akan mereka lewati, dan di situ banyak rintangan-rintangan yang ada hubungannya dengan fitrahnya, fitrah syahwat, fitrah kecenderungan. Jika tidak ditata fitrahnya ini, maka dia akan gagal menuju memilih pasangan yang benar, sehingga pada akhirnya pun tidak bisa mewujudkan sebuah rumah tangga yang benar. Jika rumah tangganya tidak baik, nanti ujung-ujungnya adalah terjadi ketidakindahan, ketidaknyamanan, kerusakan hati. Ujungnya adalah ketidakindahan di akhirat nanti. Maka sebetulnya ini kuliah yang panjang dan banyak, dan tidak mungkin kita hadirkan pada kesempatan ini. Tapi kami perlu untuk memberikan isyarat saja akan ada kuliah-kuliah yang ingin kami sampaikan. Mulai dari kalangan anak-anak muda yang sudah kita mulai di beberapa tempat. Untuk anak-anakku yang sangat aku cintai, bercita-cita untuk menjadi wanita yang bahagia, pria yang bahagia. Ini adalah pendidikan dan tidak kita hadirkan pada saat ini. Akan tapi kami akan berikan pada Anda gambaran sesuatu yang kalian harus mengambilnya. Ilmu melewati masa-masa istimewa kalian, masa-masa remaja. Sehingga kita ada satu kajian namanya Diklat Cinta. Bagaimana belajar mencintai, tentang cinta. Ini pendidikan spesial, ini sangat khusus, dan hari ini kita sudah wajib belajar ilmu itu. Sebab kalau anak-anak kita tidak kita ajari bagaimana mencintai dan bercinta, harus kita tidak paham tentang tujuan bercinta dan mencintai, maka dia akan terpeleset di dalam bercinta yang salah. Dan ini yang terjadi, sebab karena dia tidak mengerti cinta yang sesungguhnya, maka mereka sudah tidak bisa membedakan antara syahwat yang telah menguasainya dengan cinta. Sehingga syahwat dibilang cinta, maka terjadilah kerusakan akhlak di zaman ini. Ini adalah pendidikan khusus, dan kami berharap anak-anakku semuanya
Jika suatu ketika dibuka kuliah-kuliah khusus tentang ini, bergegaskah kalian untuk menyambut? Karena apa? Ini adalah untuk memberikan kepada kalian kunci-kunci ilmu-ilmu agar sampai kepada mencintai yang benar. Kalau bahasa sederhananya, wahai anak-anakku, kalau kalian salah makan, kalian akan sakit perut. Tapi kalau kalian salah mencintai, maka kalian akan sakit seumur hidup. Maka hati-hati. Maka jangan sampai menjatuhkan hati ke tempat yang salah, atau menjatuhkan hati tapi tidak pakai kecerdasan akal. Tidak kita bahas ini karena kita tidak bahas ini. Dalam bahasa sederhananya, wahai anakku, dalam inspirasi cinta yang pernah kami hadirkan, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, akan tapi biarkan akalmu yang akan membukanya. Ini adalah sebagai muqaddimah. Semoga ada ketertarikan di dalam hal ini. Maka nanti kita bertemu lagi di dalam season yang khusus, acara khusus anak-anakku yang soleh-solehah, agar kalian bisa mengerti cinta yang benar dan bagaimana bercinta yang benar untuk menggapai cinta dalam keabadian, dunia indah hingga di surga. Kemudian ini cerita-cerita saja. Pengajiannya ada malam Selasa, ada Sabtu pagi, ada Ahad pagi, ada. Kita hanya sekedar ngomel, nggak bercerita. Anda semoga tertarik dengan yang kami sampaikan. Singkat-singkat. Beberapa hari ini kami, tentunya ini adalah pesan dari guru mulia. Kita harus peduli tentang keluarga, dan memang betul. Indahnya kalau kita punya guru. Kami beberapa akhir ini kunjungan dengan beberapa para sesepuh kepada guru mulia. Pesan yang luar biasa dari beliau adalah keluarga, menghadirkan cinta di dalam rumah tangga. Dan ini yang terlupakan. Banyak orang cari duit berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar, tapi lupa tidak dibangun cinta. Uang tidak menumbuhkan cinta. Akan tapi cinta itu menjadikan semuanya serba indah. Rumah tangga. Ini akhirnya kita jadikan topik dan tahun ini. Tahun bagaimana menghadirkan cinta di dalam keluarga. Tapi menghadirkan cinta di dalam rumah tangga ini tentunya ada beberapa muqaddimah. Gak apa-apa ini dari singkat-singkat saja, supaya ada, kalau dalam apa namanya, promo keindahan, nanti tidak akan kita sempurnakan hari ini. Kita harus bertemu lagi di tempat yang berbeda. Ada menuju, setelah kita lewati masa remaja yang selamat dan sebagainya, lalu kalian harus mengambil langkah untuk mengambil pasangan, untuk memilih pasangan untuk membangun rumah tangga yang indah. Sementara kita nanti ada babnya membengkelin rumah tangga yang bobrok. Ini babnya beda. Sekarang menuju rumah tangga. Menuju rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga itu ya kayak rumah. Tolong ini, pakai para orang tua jangan menikahkan anak hanya asal dengan calon menantu, tidak memikirkan sisi-sisi lain. Mungkin ada seorang bapak yang hanya terpesona kepada dunia, dinikahkan anaknya hanya orang yang punya dunia tapi tidak pernah punya hati. Mungkin punya dunia, punya hati tapi tidak punya agama, maka dia telah memutus tali persaudaraan. Kalau menikahkan putrinya atau putranya dengan orang yang tidak kenal agama, dia telah memutus tali persaudaraan. Nah, ini yang harus kita perhatikan di saat menuju kepada pemilihan sana. Memilih pasangan yang baik menuju rumah tangga yang baik. Rumah tangga tidak beda seperti rumah. Kalau pengen rumah yang bagus, maka ya beli bahan yang bagus dong. Ternyata bahan bagus pun belum cukup, harus ilmu bangun dong. Rumah tangga pun juga demikian. Biarpun katanya jago dalam rumah tangga, ilmu rumah tangganya hebat, bahannya jelek, bingung dia. Ini bata atau tanah liat, ini bata atau tanah ini, nggak bisa bedakan antara seng dengan besi. Wah, macam-macam, rusak, berantakan. Biarpun katanya dia ahli, maka tidak boleh sombong dengan keahliannya. Bahkan bisa menjadi seorang bodoh, mentang-mentang ahli, tak taunya tidak mau ngambil bahan yang bagus. Hati-hati, ini kadang-kadang guyonannya santri. Kalau cari istri yang penting cantik, masalah akhlak mah nanti saya ajari sambil tidur. Giliran hamil nggak bisa ngajari lagi. Nah, ini biasanya penting cantik. Alasannya apa? Kalau urusan wajah nggak bisa berubah, kalau akhlak kan bisa berubah. Iya, tapi kau nggak bisa berubah lagi setelah itu.
Biarpun kita punya ilmu, ibaratnya bahan yang bagus dong. Nggak ada orang mentang-mentang jago tambal panci, mau beli panci pasti milih yang bocor. Nggak ada, pasti dia lagi sakit ya. Baik, jadi memilih itu penting sekali. Dan pastikan kalian memilih, wahai anak-anakku yang belum menikah, pastikan di dalam menikah itu memilih untuk masa depan nanti. Singkat, ini semuanya singkat hari ini. Akan tapi kami ingin memberitahu kepada semua bahwa ada banyak hal yang harus kita tahu. Menikah itu harus memilih. Yang memilih itu bukan saja kaum pria, perempuan juga berhak memilih loh ya. Jadi untuk memilih bahan yang bagus, kan disebutkan tungkahul mar'atu li arba'in, seorang perempuan dinikahi. Ini kan seolah perempuan saja yang dipilih. Enggak lah, perempuan juga berhak memilih. Nikahilah perempuan karena beberapa hal, 4 hal ya. Li jamaliha, karena cantiknya, li maliha, li hasabiha, li diniha, fatfar bidzatid dini taribat yadak. Kalau ingin nikah perempuan, lihat dulu dong. Cuman baginda Nabi ini kan rahmatan lil alamin, dan beliau adalah berbicara dengan manusia sesuai dengan akal kebiasaannya. Lihat, Nabi menyebut pertama adalah tentang hartanya, tentang kegantengannya, kecantikannya. Perempuan dinikahi karena kecantikannya. Memang biasanya kalau laki-laki menikah tuh ngelihat cantiknya dulu, habis itu bapaknya punya apa ini, kaya enggak dia, baru setelah itu hasab. Agama itu gak dilihat, umumnya begitu. Setelah ngelihat, wah orangnya cantik, wah cantik, kaya lagi. Hasab itu bukan nasab di sini. Hasab itu adalah watak perilaku, kelembutan perilaku dan seterusnya. Setelah itu lidiniha, yang keempat adalah agamanya. Nabi ngajak bicara seperti kebiasaannya orang di dalam menikah, yang salah memilih karena salah, tidak punya rambu-rambu, sehingga hanya mengatakan jamal, harta, kecantikan, harta, itu saya yang paling ditonjolkan. Oleh baginda Nabi, agama diletakkan di belakang tapi untuk dibalik. Fadfar bidzatid dini taribat yadak, yang paling utama adalah agama. Maka jangan sampai hanya terpesona dengan kecantikannya, hanya terpesona dengan kekayaannya, tapi ingat urusan agamanya harus jadi pilihan utama. Itu juga sebaliknya, kalau seorang perempuan yang ingin memilih seorang pria, laki-laki harus memilih seorang laki-laki, harus memilih itu memilih. Tolong ini singkat, tidak kita panjangkan. Memilih itu memilih itu ada 1, 2, 3, 4. Saya pilih 1, tapi kadang akal cerdasnya menjadi hilang karena sesuatu hal tadi. Pelajaran pertama gagal, terlanjur jatuh cinta. Lah kalau jatuh cinta, mana mungkin dia milih? Dikasih yang lainnya tetap nggak mau. Pokoknya lah nggak bisa milih. Makanya nggak bisa, biarpun orang tuanya menunjukkan, nah ini anak baik, lebih bagus dari itu. Enggak mama, enggak umi, enggak ayah, ini nak baik nak, ini kerjanya, ini orangnya soleh. Enggak. Gula Jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor. Ini kan aneh-aneh. Mulai kebodohannya muncul. Hati-hati. Maka anak-anakku, pelajaran pertama kalian harus tahu bagaimana agar kalian tidak terjebak di dalam cinta buta ini. Cinta itu rasional, cinta itu masuk akal. Makanya jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu membukanya, tapi biarkan akalmu yang membukanya. Berpikir dong, masa dia jadi pasanganmu? Mikir dong, hei anakku solehah yang cerdas. Masa laki-laki yang sekarang kau inget masa jadi suamimu? Tahu enggak kau? Masa orang model begitu jadi suamimu? Masa perempuan seperti itu loh yang ada di otakmu itu, yang sekarang kau pikir itu, pantaskah dia jadi istrimu? Apa kelebihannya dia? Cerdas seperti itu maksudnya. Gak usah takut. Ini adalah termasuk ilmu yang langka dibahas di majelis-majelis sholawat. Padahal agar bisa bersolawat, rumah tangga yang indah. Katanya sholawatan, rumah tangganya berantem. Sholawatan modern apa itu nanti? Baik. Jadi ini ada masalah diklat cinta. Kalau sudah diklat cintanya benar, insya Allah nggak akan terperosok di dalam memilih ini, karena dia akan bisa memilih. Pilihannya bukan hanya dia saja. Aduh, kalau sudah terlanjur jatuh cinta luar biasa, ya itu tadi, gula Jawa rasa coklat. Akan tapi kalau orang punya
Kecerdasan, oh tidak. Mungkin ada keterpesonaan dengan seseorang, tapi tidak. Aku punya masa depan loh. Masa depanku bukan saja hari ini, bukan saja minggu depan, tapi ada masa depan akhirat. Dan hidupku bukan untuk diriku sendiri. Aku masih punya ayah dan ibu, aku masih punya saudara. Sekarang banyak orang menikah, lihat, orang tuanya ditinggal, tidak peduli dengan orang tuanya. Lihat, bahaya. Mana ada kebahagiaan? Alangkah indahnya jika engkau, wahai anakku yang soleha, datang dengan seorang laki-laki yang laki-laki baik dengan orang tuamu dan menghormati orang tuamu dan orang tuamu mencintainya. Oh, indah. Tapi kalau dari awalnya sudah salah, kebahagiaan apa yang akan kalian dapat? Tapi itu semuanya biasanya permasalahan karena salah di dalam menjalani fase pertama di dalam pendidikan ini. Dia salah dalam mencintainya. Ingat, salah dalam mencintainya. Karena dia mencintai bukan dengan akalnya, tapi langsung hatinya yang membukanya. Baik, kemudian di dalam memilih pun juga perempuan berhak memilih. Ini yang harus perlu kita jelaskan biar wanita-wanita ini tidak hanya menunggu saja. Wanita paling hebat, paling mulia, paling berjaya, paling sukses dunia akhirat namanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah wanita cerdas. Mendengar di kota Mekah, tahu di kota Mekah ada seorang laki-laki hebat, sangat jujur, bijak, cerdas, pinter, ganteng, segala macam sifat kebaikan yang ada di manusia penjuru dunia ada pada beliau. Namanya Muhammad bin Abdullah, belum jadi nabi saat itu. Dengan kejujurannya, dengan kebaikannya. Tapi beliau wanita cerdas sesungguhnya. Wanita yang cerdas. Melihat laki-laki baik, diuji. Maksudnya adalah tidak cukup mendengar berita, tapi membuat satu ikatan kerja. Baginda Nabi membawa barang dagang yang hanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Itu pun adalah wanita karir kelas tinggi, nggak perlu sampai ketemu orangnya. Wanita karir hari ini semakin mampu menyembunyikan dirinya karena dia dengan karirnya dan kecerdasannya, nggak perlu dia harus ngobrol dirinya. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, lihat, setelah mengetahui perdagangan Nabi Muhammad, disifati oleh pembantu yang mendampinginya, mendampingi baginda Nabi, ternyata Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur, lembut perilaku dan seterusnya. Ini adalah pendidikan. Maksudnya apa? Jika ingin tahu laki-laki, tanya siapa yang pernah menemaninya, bagaimana cara marahnya, mulutnya seperti apa, ibadahnya kayak apa, dengan keluarganya apa, harus tahu dong. Sayyidah Khadijah sudah 100% laki-laki ini lagi istimewa. Beliau yang memulai mengadakan jalinan pernikahan. Lihat, nggak ada masalah, mulia. Seperti itu, wahai para wanita-wanita. Artinya, jangan kalian menunggu, jangan Anda menunggu, jangan wanita menunggu. Bisa saja dia melihat laki-laki yang baik lalu mengusulkan kepada orang tuanya. Sebagai seorang wanita, bisa jadi seorang tua, maka biar memilih itu benar. Jangan sampai ada laki-laki baik di hadapan Anda sebagai orang tua hanya nyesel tak, ya Allah, laki-laki nikah sama anak tetangga, coba kemarin dengan anak saya, kan saya beruntung. Kenapa? Karena Anda tidak punya prinsip. Anda harus punya prinsip. Misalnya Anda punya anak perempuan, lah kok ada laki-laki baik, ya sebelum orang lain dong, barangkali jodoh dengan anak Anda. Jadilah Anda Sayyidina Umar bin Khattab. Tadi wanita, jadilah Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sekarang jadilah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak perempuan namanya Sayyidah Hafsah. Rindu punya menantu yang baik, pengen cari suami untuk anaknya yang istimewa. Didatangi orang terbaik setelah baginda, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berbicara pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, barangkali engkau punya hajat kepadanya. Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab. Bahasa sederhananya ditolak, nggak maulah, gitulah. Lalu datang pada Sayyidina Utsman bin Affan, mencari, karena orang baik sebelum orang lain. Artinya supaya anaknya dapat yang istimewa. Ternyata Sayyidina Utsman bin Affan pun juga tidak menjawab. Sedihlah seorang bapak yang merindukan menantu yang baik, ternyata orang-orang baik yang dirindu tidak menghendaki putrinya.
mengadulah kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku seorang bapak punya anak perempuan, sangat wajar kalau menghendaki anak perempuannya menikah dengan laki-laki baik. Akan tapi laki-laki baik yang aku inginkan tidak menghendaki anak saya. Sayyidina Abu Bakar nggak mau, Sayyidina Utsman nggak mau. Baginda Nabi menjawab, Utsman nanti akan dapat perempuan lebih bagus dari putrimu, dan putrimu akan dapat orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Nggak nyambung, ini gimana ini? Utsman akan dapat putri perempuan lebih bagus daripada putrimu, karena Utsman nanti menikah dengan putrinya Rasulullah. Dan putrimu akan dapatkan laki-laki lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Adakah orang lebih bagus dari Abu Bakar dan Utsman, ya Rasulullah? Ada. Yang akan nikahi putrimu adalah aku sendiri. Tidak diduga, nggak masuk di bayangannya kalau menikahi adalah Rasulullah. Begitu juga laki-laki, nggak ada masalah, jangan gengsi, malu, karena bisa saja laki-laki itu tidak berani meminang putri Anda, wahai bapak yang baik hati. Dia tidak berani meminang Anda karena silau dengan Anda, karena Anda terlalu mulia bagi dia, atau bagaimana mungkin Anda punya kelebihan kekayaan atau tahta atau ilmu dan sebagainya. Padahal bisa saja seandainya Anda membuka permasalahan pernikahan putri Anda kepadanya, bisa saja langsung terbuka. Ini gambarannya yang kadang tidak dilakukan. Perempuan katanya, perempuan kok mulai malu. Inilah perempuan yang paling dungu. Kenapa? Untuk halal mau, tapi pacaran mau. Ada disapa laki-laki sekali aja nolehnya 4 kali dia. Hanya dibilang, cantik, padahal ngomong dok sekali tuh laki-laki. Besok lewat 3 kali noleh, mana yang manggil saya kemarin? Lah, itu perempuan. Giliran yang halal tidak berani. Kita beri motivasi begini supaya pernikahan itu mudah dibuka. Jangan sampai naudzubillah haram, naudzubillah zina, kotor. Baik, memilih itu penting. Memilih pasangan yang baik adalah tentunya dengan bermacam-macam proses. Tidak cukup, bahkan tidak cukup kita bertanya. Kalau orang kita tanya, justru cara memilih yang tepat Nabi mengajarkan. Bukan saya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai perempuan, kamu sholat malam atau enggak, kamu biasa sholat atau enggak, kamu baik sama bapak ibu? Enggak ada, enggak akan ngaku. Kalau dia baru marahi ibunya pun enggak akan ngomong, tadi pagi ibuku aku tempeleng, enggak akan ngomong dia. Akan tapi kata baginda, kalau pengen tahu tentang seorang perempuan, kirim saudari perempuanmu untuk duduk dengan dia. Sudah tahu cara tidurnya, ngoroknya macam mana, dia bagaimana, gitu. Jadi dari informasi orang-orang yang bisa kita percaya. Kalau sudah terbukti dia baik, bismillah, menghadap kepada Allah dengan melakukan salat istikharah. Istikharah untuk mendapatkan terbaik itu, istikharah itu adalah memang wanita itu atau laki-laki itu layak. Kalau perempuannya gak bener, gak pakai istikharah, langsung ditolak. Wah, dia adalah masih aktif. Aktif apa? Aktif mabuk. Gimana? Sudah, gak usah istikharah. Aktif mabuk, istikharah, langsung ditolak. Jadi istikharah, dan istikharah itu harus jujur kepada Allah. Istikharah itu kalian, wahai yang muda-muda ini, di saat kalian istikharah, setelah ketemu calon itu, kalian kosongkan hatimu dari si A, B, C, D. Itu adab kepada Allah. Maka dalam istikharah itu bunyinya begini, in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ashi wa akibati amri faqturhu li. Kalau ini baik untukku ya Allah, mudahkan. In kana hadzal amru syarran li, kalau ini enggak baik, jauhkan. Harus berani ngomong begini. Kalau dia enggak baik untukku, jauhkan. Untuk ngomong begini menunjukkan ketulusan. Hati-hati, jangan ngatur Allah. Ini istikharahnya gula jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor. Ya Allah, jika memang dia baik untukku, jadikan untukku ya Allah. Jika ternyata semula tidak baik untukku, jadikan menjadi baik untukku ya Allah. Nggak maksa Tuhan. Ya Allah, nggak boleh begitu ya. Tolong yang benar doanya istikharahnya. Dan betul hubungannya dengan pendidikan yang pertama tadi. Ini pendidikan yang jarang dihadirkan. Padahal ini penting ini. Ini panjang sebetulnya. Kita singkat karena kita ingin menuju terakhir. Ada yang berkata sebab setelah ini ngomong, aduh, Buya ini. Coba boleh tanya, saya tanya. Kalaupun boleh, ternyata saya nggak berani tanya, nggak enak. Kenapa? Buya, bahan saya itu nggak bener. Rumah tangga harus dibengkelin. Ini gimana ini? Bahan saya nggak bener. Saya ketemu dari medsos, saya tertipu.
Saya hanya terpesona dengan mobilnya waktu ngelamar, ternyata rental. Kapok kau. Terus bagaimana? Ya sudah. Ini ada, di saat kita ngomong begini, ada yang ngomong di hatinya, aduh Bu ya, saya ini salah pilih, bener nih. Oke. Jadi seperti itu prosesnya. Kalau sudah memang salah pilih, nah pertama harus kita memilih yang pertama, memilih betul secara serius. Jangan-jangan main api, kalian akan tersiksa. Betul, kalau salah mencintai, kalian akan sakit seumur hidup. Salah mencintai orang yang dia tidak menghargaimu, tidak memuliakanmu, tidak mengerti hak-hakmu, dan seterusnya. Masya Allah, bahkan tidak mengerti bentuk kata lembut, tidak mengerti mesra itu seperti apa, yang hanya caci maki, olok-olokan, dan itu sering terjadi. Dan bodohnya kadang seorang yang sudah tadi ketemu gula jawa rasa coklat, kalau sudah jatuh cinta itu sudah tahu dia tuh nggak bener, itu masih mau. Sampai waktu ditanya, Neng, apa sih yang menjadikan kamu senang, kok kamu betul-betul pengen dia? Apa yang menjadikan kamu tertarik? Dia geleng, nggak tahu mah. Nggak tahu. Hati-hati. Hei anakku perempuan yang solehah, jangan sampai kalian menjadi wanita bodoh. Kalian wanita cerdas. Tidak, aku memilih dengan dia, dengan akalku, dengan kecerdasanku, karena aku memilih, bukan asal ambil. Baik, ini harus ini memilih, ini ilmu memilih itu betul-betul harus dihadirkan. Istikharah setelah itu, maka istikharah menjadi sebuah keharusan, biarpun istikharah sunnah. Dan setelah istikharah tidak perlu nunggu mimpi. Kalau memang orangnya layak, baik, benar, malam istikharah, besok ngelamar sudah. Kalau memang nggak jadi, ya itu yang terbaik. Kalau jadi, alhamdulillah, enak, karena belum jatuh cinta. Coba kalau sudah terlanjur seneng, tanya, apa sih alasannya kok saya ditolak? Ada muda pertanyaan di sini, di At-Taqwa sini, Buya, tiba-tiba calon keluarga perempuan itu menolak saya dan tidak menjelaskan kenapa nolak saya. Saya jawab, kalau dijelaskan kau nangis, tahu nggak? Kalau dijelaskan apa alasannya menolakmu, kamu nangis karena kamu tidak tahu diri. Artinya di saat hati belum terpaut, di saat tidak diterima, no problem. Wah, hilang satu tumbuh 1000. Nggak diterima dia, masih banyak tetangga, masih 1000 tetangga ke sana, ngapain susah-susah. Wah, hebat begini. Minum obat nyamuk, bodoh banget, ice degan. Ini kan model orang akhir zaman nih. Tuh, cerdas, makanya cinta itu rasional, cerdas. Kemudian ya, tadi setelah memilih, sampai ketemu dengan seorang suami yang baik, istri yang baik, muncullah nanti seorang bapak yang baik dalam rumah tangga, istri yang solehah, hadirlah anak-anak yang baik, kan begitu. Nah, jangan sampai kita salah. Nanti insya Allah kita akan masuk setelah masuk rumah tangga. Kalau di rumah ada wanita solehah, maka lihat akan ada keindahan. Maka wahai kaum pria, jadikan istrimu wanita solehah di rumah. Dan wahai wanita, jadilah wanita solehah, yang jika suamimu melihatmu, dia akan senang. Jika dia pergi, engkau menjaga kehormatannya. Ini mukaddimah nanti untuk menghadirkan keluarga yang baik. Itu untuk mendapatkan sampai di situ perlu memilih. Kemudian juga pria, wahai para wanita, jadikan suamimu juga wanita orang soleh di rumahmu. Kalau dia seorang laki-laki yang soleh di rumahmu, lihat akan menjadikan rumah itu indah. Bantu mereka untuk menjadi wanita, menjadi laki-laki yang soleh. Nah, ini kita akan masuk bab ini yang sudah terjadi dalam rumah tangganya, yang sudah benar pilihannya, oke lah, enak, karena benar milihnya, wanitanya soleha, suaminya soleh, baru tinggal mempunyai ilmu membangun rumah tangga. Biarpun istrinya baik, suaminya baik, tapi kau menjalani hidup nggak pakai ilmu, berantakan. Itu di tengah jalan akan berantakan juga. Bahannya bagus, tapi nggak punya ilmu membangun, nggak jelas. Ini antara jendela dengan pintu.
bisa saja roboh bangunan di esok hari. Maka nanti perlu ilmu, dan ilmu membangun rumah tangga ini harus kita cari melalui guru-guru, dan guru kebahagiaan yang sesungguhnya adalah guru cinta sejati adalah baginda Nabi. Baginda Nabi mengajarkan saling menghargai, saling menghormati, bahkan Nabi telah mengukuhkan dalam satu riwayat, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan Nabi berikan contoh, kalau berguru cinta jangan dari sinetron dan film, dari baginda Nabi bagaimana beliau mengajarkan keindahan di dalam rumah tangga. Seorang muslim mukmin tapi tidak pernah mengerti bagaimana baginda dengan keluarganya, baginda dengan istrinya, baginda dengan cucu-cucunya, baginda dengan anaknya. Dan biasanya ilmu Nabi bagaimana urusan berumah tangga, urusan keluarga. Nabi mengajarkan hidup berumah tangga, dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW dalam keadaan pilihannya benar atau ternyata sudah terlanjur salah pilih tadi. Yang terlanjur salah pilih ada, bukan dibuang dong. Sudah menjadi istrinya, menjadi suaminya, apalagi punya anak 4, jangan langsung ngomong setelah ini, waduh bahan saya nggak benar, buang saja. Oh tidak, ada jihad untuk benahinya, ada upaya untuk memperbaikinya. Nah sekarang kita ingin memperbaiki secara umum, yang sekaligus upaya memperbaiki ini adalah juga untuk menumbuhkan keindahan. Upaya memperbaiki dan juga untuk menumbuhkan keindahan dalam cinta, yaitu suasana keluarga yang baik. Tolong Anda jangan hanya mengatakan pasangan Anda ini jelek, akhlaknya nggak benar dan sebagainya. Kalau bicara tentang jelek-jelekan akhlak, supaya Anda tidak memastikan atau tidak menyerah lalu mengatakan pasanganku sudah gak benar, gak bisa berubah. Atau ini yang paling banyak, pasrah dengan watak, memang saya tidak dari sana begitu, kenapa kamu mau dengan saya? Memang saya begini, terima apa adaku. Wah ini sebodoh-bodoh orang. Kalau memang dirimu tidak baik, berubah dong. Jangan mengatakan ini kan terima apa adaku. Ada apa adamu, iya model wajahmu yang terlihat, tapi akhlak bisa dirubah. Kadang memang begini, ada watak keras, marahan dan sebagainya, bisa diredam itu. Bohong kalau punya marah nggak bisa diredam, karena dia tidak mau memerangi hawa nafsunya. Maka jangan sampai ya memastikan bahwasanya pasangannya nggak akan bisa berubah, atau mengatakan paling lebih bahaya lagi, mengatakan dirinya nggak mungkin bisa berubah. Nah ini adalah orang nggak mau menemukan keindahan. Paling susah, paling bahaya orang begitu. Kalau masih mengatakan, wah pasangan nggak bisa berubah, itu masih mungkin ya, mungkin menemukan kebaikan. Tapi yang paling parah lagi, tolong ini, hei orang sombong, hei orang congkak, hei orang nggak insaf, mengatakan berdasarkannya, ya sudah memang saya begini, harus kau terima apa adaku. Ini masalah akhlak bisa berubah. Hei, yang biasa ngomong kasar bisa lembut hari ini, yang biasa mencaci bisa berhenti. Akhlak kan bisa dirubah. Sementara kegantengan dan kecantikan dalam Islam adalah akhlak. Kita bukan seperti negeri yang tidak beriman. Di negeri tidak beriman ukuran adalah harta atau ketampanan, keperkasaan, kecantikan. Tidak ada itu, nggak berlaku lagi. Tapi dalam Islam ada namanya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia menjadikan semakin hari semakin cantik. Ini makanya tolong ini, belajar kayak apapun nggak ada gunanya kalau ada dua model manusia tadi. Yang pertama mengatakan pasanganku nggak mungkin bisa berubah, atau ini lebih parah lagi, ini model-modelnya. Ini kadang-kadang orangnya gayanya pakai imamah, kopiah putih, baju koko, kerasnya keras kepalanya luar biasa. Kadang-kadang sering ngaji, wah masya Allah, pengajian rajin ibu-ibu, kerudungan masya Allah, wah luar biasa. Tapi ternyata keras kepalanya nggak bisa dibenahi. Ini harus kita tegaskan begini, supaya semua kalau ingin berbenah, tengok dirimu, jangan pasanganmu dulu. Anda yang berubah sebelum menyuruh pasangan berubah. Sebab nanti dalam rumus bercinta itu adalah, karena rumus bercinta itu sebenarnya kan ada rumus-rumus. Kita ada inspirasi cinta itu adalah renungan tentang bagaimana bercinta. Di antara yang harus pahami dalam bercinta itu adalah, fahamilah cara pasanganmu mencintaimu, jangan memaksa dia untuk faham caramu mencintainya. Ini sebab setiap orang berbeda cara mencintainya. Selagi kamu sudah bisa menemukan cara mencintainya, sederhana nanti.
Kalau ada permasalahan ya memang. Ada orang cara mencintainya nih, sebelum kita bicara wataknya. Ada orang cara mencintainya adalah gaya-gaya orang romantis, madhabnya madhab romantis. Ada. Sehingga kalau ketemu pasangannya istrinya, rembulanku, matahariku, cantikku, semakin cantik aja kamu. Ada orang model begitu. Ada seorang laki-laki modelnya romantis begitu. Tapi ada yang laki-laki kalau ketemu istrinya tidak ngomong sayangku, cintaku, enggak. Tapi model bentuk mencintai grup kelas kedua, madhab kedua. Madhabnya apa? Madhab tanggung jawab, ngayomi, dan madhab tanggung jawab. Jadi kalau datang ke rumah, Ma, AC nyala enggak tadi? Kompor gas oke kan semuanya? Pintunya kemarin bisa dibuka enggak? Apa kloset? Apa wastafel lancar semuanya? Ini. Yang ditanyakan bukan sayang gimana kabarmu, enggak. Kompor gas, AC, wastafel semuanya. Cuman karena wanita ini dia cerdas, dia paham. Itulah cara suamiku mencintai, karena ngerti bahasanya yang di bawah AC adalah aku, yang gunakan wastafel adalah aku, yang nyalain kompor adalah aku. Suamiku menghendaki bahwasanya aku di saat mengerjakan sesuatu dengan gampang. Itu bahasa cinta suamiku. Paham, enak dia. Makanya nanti ada dalam bahasa cinta itu ada cinta, bukan cinta sedikit, kita ada segitiga cinta. Jadi dalam mencintai nanti saja babnya, nanti ada segitiga cinta. Dalam mencintai nanti pasti, kalau orang mau memahami ilmu pasti ketemu nanti. Ada sisi yang ternyata cara bercintamu bertemu dengan cara bercintanya. Ini akan kita bahas dalam pembahasan anak muda nanti insya Allah. Kita lanjutkan bahwa ada orang yang keras kepala tadi. Anak muda, nanti kalau diklat cinta datang loh ya. Cuman Buya bingung di sini atau di mana kita ngadakan diklat cinta. Diklat cinta tuh anak muda yang datang mak-mak. Ini gimana ceritanya? Bahkan yang paling bertanya, coba lihat videonya, itu mak-mak sudah punya anak 3, 4 itu. Memang kita bantu anak muda. Mungkin bahasa dia kodok, Buya dulu tidak sempat belajar cinta, sudah itu salah pilih lagi. Waduh, repot mungkin. Wallah alam. Baik, kita lanjut ya. Tolong, ini kita mau ngomong tapi rumusnya sederhana. Jangan Anda mengatakan pasanganku nggak bisa berubah. Satu, lebih parah lagi, jangan sampai mengatakan aku memang begini. Waduh, repot ini. Yang seperti itu hanya iblis, syaitan. Iblis itu coba ngerti Allah Maha Pemberi, mesti akan setelah dia berdosa, berbuat salah, mestinya setelah berbuat salah, berdosa kan minta, ya Allah ampuniku. Enggak, mintanya apa? Ya Allah beri aku kesempatan ya Allah sepanjang-panjangnya untuk goda Adam. Duh, coba dikabul oleh Allah, coba doa yang lainnya, kan asik. Kan aneh iblis ini kan. Sudah tahu berdosa, salah doanya, dan ngerti Allah bakal mengkabul doanya. Mintanya Allah, ya Allah panjangkan umurku sampai aku menggoda cucunya Anda, dikabulkan. Loh, coba ya Allah ampuni aku biar masuk surga. Makanya kalau ada para bapak-bapak, ibu-ibu punya watak keras, suka marah dan sebagainya, lah kok nggak mau berbenah? Sebetulnya kalian ini keturunannya Nabi Adam atau iblis? Sudahlah, Anda ngaku saja kalau ada keturunan iblis, sekarang akan berubah jadi keturunan Nabi Adam. Harus berubah dong. Modelnya pakai imamah, kopiah putih, tasbihan, mulutnya tajam. Ini model apa ini? Tasbih itu harus banyak senyum. Pokoknya ini harus keras-keras sedikit. Sebab kerasnya pijet tuh enak setelah itu. Sebab kita gemes hati bahwa sebagian orang tuh action, beribadah action. Masya Allah, kayaknya tuh kalau sudah berjalan di jalan kayak malaikat berjalan. Sampai di rumah, Masya Allah. Kalau di majelis kita nangis-nangis, di rumah bikin nangis istri. Ini model laki-laki apa? Mohon maaf ini malam cinta Rasul betul ini. Nah, ini adalah anggap saja, oke. Baru kata guru mulia, ayo. Bagi dua model manusia tidak akan berguna. Yang tadi apa mengatakan pasangannya nggak bisa berubah. Akhirnya dia pun tidak punya usaha. Satu. Yang kedua mengatakan, aku memang begini mau apa lagi? Aduh, kalau mau jor-joran kekerasan hati dan kekerasan perilaku, ada sebuah contoh. Sayyidina Umar bin Khattab. Ayo, yang bisa ngejori, bisa nyamai kekerasan Sayyidina Umar, mana? Pengen tahu. Kerasnya Sayyidina Umar bagaimana? Sampai digambarkan Sayyidina Umar itu dalam sebuah perjalanan, kali ilafi Quraisyin ilafi mirilata syita, itu kan kebiasaan orang Arab tuh pergi ke Sam tuh berbisnis. Bisa jadi berlama-lama di sana. Punya anak, pulang tiba-tiba anaknya sudah, gambarannya seperti itulah. Anaknya sudah bisa diajak ngomong. Ternyata anaknya itu kan perempuan. Anak perempuan bagi orang Arab tuh harus dibunuh. Dipendem hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. Dibawa sang anak perempuan ke padang pasir. Gali.
Sang anak ngelihat, pikir diajak mainnya sama ayahnya, jarang ketemu sama ayahnya. Diajak main ke padang pasir, digali. Di saat menggali ini capek, jenggotnya kotor. Sang anak membersihkan jenggotnya, abah jenggotmu kotor. Setelah itu dipegang sang anak, dimasukkan gelang lahat, dantem, ayo. Kerasnya hati kayak begitu, tapi setelah mendapatkan hidayah Allah, Sayyidina Umar bin Khattab yang setan takut kalau Sayyidina Umar lewat di gang, setan nggak mau lewat di situ. Tapi ternyata bagaimana indahnya dengan keluarga setelah mendapatkan hidayah. Suatu ketika setelah jadi khalifah, bukan sebagai umat biasa, khalifah, orang tertinggi, dia terintip, terciduklah oleh para sahabat Nabi. Sayyidina Umar itu ternyata gulat sama anak-anaknya, gulung-gulung begitu. Lalu sahabat Nabi bertanya, ya khalifah, tidak pantas engkau sebagai khalifah kok seperti itu, gulung-gulung, gulat sama anaknya, gulat itu. Apa kata Sayyidina Umar dengan nada marah? Man lam yarham bi ahlihi lam yarham bi ra'iyatihi. Kurang lebihnya begitu. Yang tidak punya kasih sayang kepada anaknya nggak akan punya kasih sayang kepada rakyatnya. Lah kalau orang di rumah saja nggak bisa kasih sayang, di luar tuh hanya basa-basi, hanya belum ketemu, belum keluar cakarnya saja itu. Kalau di rumah tidak bisa baik, bagaimana di luar akan bisa baik? Maka rumah ini penting untuk belajar kelembutan, belajar keindahan. Lah itu orang seperti Sayyidina Umar ternyata bisa berubah. Jangan sampai Anda berkata, aku memang begini nggak bisa berubah. Awas. Apalagi kita selama ini kan selalu mengingatkan juga, ada sebagian kita terkena depresi, kena mental dan sebagainya. Itu betul, ilmu penyakit itu ada. Dan siapapun dari kita kalau ternyata kita marah, kita nggak stabil dan sebagainya, ya kita harus berusaha untuk cari obat kepada ahlinya, psikolog, sampai barangkali perlu psikiater akan diberi resep untuk obat. Bisa jadi perlu ke sana kita. Cuman yang nggak boleh, tolong, yang nggak boleh, dia cari pembenar untuk dirinya. Kamu harus maafin saya bang, kan saya kena mental. Wah ini repot, ini bahaya. Saya ketemu model begini ini. Saya kan kena mental, abang harus tahu saya dong. Wah repot. Belajar dong kalau kena mental, berobat. Jangan membiarkan rumah tangga berantakan. Intinya celah-celah yang sering terlupakan ini kami hadirkan di sini itu. Kalau memang Anda kena mental, datang dong ke psikolog, berobat agar dibenahi mental Anda, agar ditata, agar terpantau, marahin, memanage. Jadi marah pun harus manage juga. Jadi jangan sampai kita menyerah. Bahwasanya aku memang begini, iya penyakit mental, tapi ada obatnya kok. Atau watakmu keras, masya Allah, keras suka, aku suka marah. Memang begitu aku dari dulu. Ya sudah dari dulu begitu, kamu gak sadar-sadar, berubah dong. Kenapa enggak dari bentak menjadi lembut? Ini yang harus kita hadirkan di rumah tangga kita. Paling indah adalah bicara tentang cinta. Hujan pun tidak akan terasa. Kalau ada yang bubar nggak ngerti cinta, biarin. Ayo mau ngomong apa? Pakai payung lagi. Sepayung tuh hanya berdua. Sepayung berdua. Baik. Ayo kuat-kuatan kita. Kalau tidak gitu tidak dikunci begini berdiri nanti. Masa? Ayo. Bicara cinta itu indah. Ayo. Maksudnya gini, ayo tolong wahai para bapak. Anggap saja, oke, sejelek Anda paling jeleknya laki-laki hari ini. Anda yang suka marah, Anda yang suka masya Allah, mohon maaf nempeleng. Ketahuilah laki-laki yang paling dungu nempeleng istrinya di siang hari, malamnya digauli. Kata Nabi lo mengagapi. Apalagi perempuan masya Allah, kalau arisan bu, senyumnya kemana-mana, tawanya riang, sampai di rumah celekat-celekit kalau ngomong sama suami, ya masya Allah. Tadi sudah disinggung Al Habib Muhammad, masya Allah. Kalau lagi arisan, masya Allah, bajunya paling bagus. Kalau ketemu suaminya dikasih daster robek, model. Betul begitu? Oh, betul pak. Tidak ada perempuan sebaik mereka ini. Orang ngaku insaf, masya Allah. Daripada yang nggak ngaku tuh repot. Baik, oke lah kita berubah. Jadi tentang keadaan di rumah, tolong yuk. Ada wahai bang, mohon dengan hormat ini. Kalau Anda biasa marah, hari ini mulai tidak marah. Sebisa mungkin. Marah itu membuat luka hati. Marah itu membuat amarah baru lagi. Marah itu membuat dia kena depresi juga. Sehingga seorang istri pun yang semula normal, sehat, karena ketemu suami modal begitu, dia juga gejala pengaruh mental. Akhirnya pun dia punya pengaruh kepada anaknya. Anaknya juga kena mental. Akhirnya kena mental semuanya. Gara-gara suami tadi yang keras kepala, nggak mau diingatkan tadi. Mana orangnya? Angkat tangan. Ada bu sini? Ada?
nggak ngaji kayaknya orangnya, dia macam itu, nggak ngaji kayaknya. Kan ngaji, tolong Pak, saya merindu betul kali Anda bahagia. Dimulai dari sini, harus membuat perubahan. Jangan nyerah deh. Seorang istri pun juga demikian, bertutur kata yang lembut, jangan biasa ngomong kasar. Ini untuk menumbuhkan cinta di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Sehingga kalau di rumah indah, suami tidak mencaci istri, istri tidak mencaci istri, hasilnya anak akan tumbuh sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, mentalnya sehat. Gambarannya itu kalau di rumah tangga itu, mohon maaf ini, gambaran sederhananya begini. Anak itu dia dengan perasaan cinta, mulai dari hadir ngerti itu ayahnya. Setiap saat dicekoi dengan pemandangan misalnya apa? Ayahnya memeluk ayah, ini sebetulnya indah. Tapi kalau ternyata ditontonkan kepadanya tontonan yang tidak baik, diam-diam anak misalnya melihat bapaknya menempeleng ibunya atau mencaci ibunya, dia hanya diam saja, tapi terpatri di dalam hati dan pikirannya, bapakku jahat, nggak bener. Sehingga hilang hormat. Kalaupun dia harus diam di depan ayahnya, bukan karena cinta, karena takut dimarahi seperti ibunya. Tidak enak hidup dengan takut. Kalau ada suami ditakuti sama anak, itu adalah monster alias gendruwo. Ayo, kalau ada seorang ayah ditakuti sama anaknya, dia gendruwo pakai kopiah putih. Ada loh ya, seorang anak tuh ngomong sama ayahnya tuh mesti dorong-dorongan, kamu aja, enak, ajib sama ayahnya begitu. Kok ada? Anda ini model apa wahai para bapak kok begitu? Anak harus dekat ayah, mau ngadu ayah, ngadu ke ibu, ibu. Jangan jadi monster di rumah. Tapi sebaliknya kalau Anda memberikan pemandangan yang indah, Allah. Saya selalu biar gambarkan contoh seorang anak pulang sekolah misalnya, Anda suami istri ada di rumah. Anak pulang sekolah. Kemudian sang anak akan menyalip salaman kepada Anda sebagai seorang istri. Suami istri salaman kepada sang istri, ternyata ibunya itu di saat disalami sang anak mengangkat tangan. Ntar dulu sayang, jangan umi, imam di rumah kita adalah ayahmu. Sana sayang, salim ke ayahnya. Ditarik, dihantarkan kepada sang ayah. Ternyata sampai di ayahnya juga mengatakan, oh tidak sayangku, anak soleha, anak pintar. Enggak, kenapa ya? Kata Nabi Muhammad, ibumu 3 kali, baru setelah itu ayah. Sana, ayo sana. Allah, pemandangan indah. Kalau tiba-tiba Anda terciduk oleh anak Anda, jujur, sedalam apa rasa kagum, cinta, hormat anak Anda kepada Anda suami istri? Kalau anak Anda menciduk Anda, tiba-tiba melihat ini, tiba-tiba Anda sebagai seorang suami nyuapin istri Anda dengan senyum, sambil Anda memegang pipi istri Anda, lalu Anda guyoni begitu. Apa kata di hati anak? Ayahku luar biasa dengan ibuku. Atau sebaliknya, ini gambaran saja. Biarpun mungkin sebagian orang itu dunia khayal, sering banyak sinetron. Tapi ini gambaran hakikat apa yang terjadi di hati sang anak. Kagum dia, oh ayahku. Tiba-tiba sang ibunya nyari sandal, sang ayah bingung. Nak bantu dong nak, nyari sandal ibumu nggak ada. Ayah sebegitunya nyari sandalnya ibu, atau sebaliknya ibu. Tapi kalau sudah hidup rumah tangga cuek, ayahnya datang, ibunya nggak pernah menyambutnya, malah suaminya ketuk pintu, mama, ya, ma nggak bisa dibuka, nggak dikunci pintunya, dorong aja. Anaknya suruh, nak kamu buka aja nak. Sudah buka kok ma, dia pada nggak mau semuanya. Akhirnya didorong sama suaminya, pecah pintunya, karena dikunci sebetulnya. Ada model, tak taunya dilihat istrinya lagi di tangan kanannya es teh, tangan kirinya susu, tengah-tengahnya adalah handphone. Itu adalah ibu-ibu zaman sekarang. Jangan bilang betul-betul nggak enak. Kita ingin berubah, nggak usah mengatakan dia jelek. Mungkin kita yang kurang mendidik, gitu saja. Baik, kurang lebihnya semacam ini. Jadi kita harus cobalah di rumah. Tolong jujur, serius hari ini. Anda jangan menyerah deh. Daripada anak-anak korban, jangan menyerah dengan kekerasan. Perilaku Anda yang kotor, sok egois, sok mentok-mentok, jaga image. Saya laki-laki harus jadi imam ini. Imamnya Sayyidina Umar bin Khattab lembut gulat sama anaknya. Sayyidina Nabi Imamul A'immah, lihat Siti Fatimah datang disambut. Bukan masalah Siti Rasulullah disambut. Iya, kalau Rasulullah datang ke rumahnya Siti Fatimah, iya disambut. Tapi di saat Siti Fatimah datang ke Rasulullah, Nabi Muhammad datang dan menyambut, ya Fatimah. Allah, penghormatan ada kepada anak.
Tolong suami istri tolong tampakkan keindahan, termasuk di saat percekcokan jangan ditampakkan di anak. Berselisih jangan boleh anak berjanji, pokoknya kalau ada perselisihan, kalau ada anak diem demi kemaslahatan anak. Cuman hari ini tidak, malah jadi grup-grupan, anaknya 6, 3 ikut ayah, 3 ikut bapak, besok pakai petasan der gitu. Sampai di dalam Al-Quran diajari itu hunna, ya nasihati dulu ya, kalau punya masalah nasihati. Tapi kalau ternyata setelah dinasihati kok nggak segera berubah, wahjuruhunna fil madaji, diemin. Jadi suami nggak main tempeleng, nggak, didiemin, menghajar. Cuman ngediemennya di mana? Fil madaji, di tempat tidurnya. Di ruang kamar tetap biasa kayak nggak ada apa-apa. Ya ini nang layani minum dan sebagainya. Tapi masuk kamar, suaminya ngadep ke sana, istrinya ngadep ke sini, diem di kamar. Loh, pendidikan dalam Islam indah. Bukan kita menampakkan keserman kita di depan anak-anak kita. Harus berubah dong. Sudahlah, jangan ikuti kesombonganmu, sudahlah kekerasan di kepala, sudah, selamat tinggal. Harus kita berjanji, pulang kita berjanji dah. Saya keras kepala iya, tapi saya pengen anak saya berhasil. Saya pengen anak saya benar menghormati ibunya, menghormati aku. Saya pengen anak saya tumbuh cinta di hatinya. Jangan sampai anaknya juga tumbuh seperti bapaknya yang keras kepala. Senyum tidak ada, masya Allah. Dengan suami istrinya tuh masya Allah, hanya kalau butuh hajat, punya hajat saja. Allah, na'udzubillah. Termasuk diantaranya, tolong, biasanya yang memicu juga rumah tangga ini, di samping anak juga orang tua juga, mohon maafin, masalah rumah tangga ini kadang-kadang mertua Anda sebagai, kalau Anda punya anak lagi menjalani hidup rumah tangga, mungkin punya permasalahan dan seterusnya. Ini kadang-kadang kalau ngadu ke orang tua itu kadang-kadang tidak malah menyelesaikan masalah, malah Anda bikin ruwet. Anda harus bijak juga dalam hal ini. Urusan rumah tangga anak-anak biarkan dia, kita harus jadi penyejuk, jangan kita pakai grup-grupan. Baik, kembali kepada masalah anak. Jadi hari ini kita pengen menumbuhkan di hati anak-anak kita rasa nyaman di dalam rumah kita. Pastikan bahwasanya Anda itu tidak membentak pasangan, harus tidak mencaci pasangan, tidak merendahkan pasangan, tidak mengolok pasangan, harus. Dan pastikan Anda biasa menyebar senyum. Kemudian juga setelah itu tolong dekatlah dengan anak. Pastikan keberadaan Anda di rumah adalah ada waktu yang banyak, bukan sekedar menyisihkan waktu. Punya waktu jadwal untuk duduk dengan anak-anak, minum teh bersama. Dan tolong, jika anak Anda ingin berbicara, jangan dipotong dia. Apalagi ingin mengadu. Sebagian orang tua kalau anak yang mengadu, sudah diam sana, ikut ke ayah saya, sana. Aduh, hatinya terpatahkan. Dengar apa sayang? Dia ngadu bermaksud, oke, oh gitu, masya Allah. Boleh, nanti kita musyawarah sama abinya ya. Dibesarkan hatinya. Jangan sampai anak nggak berani ngadu kepada Anda, akhirnya mengadu kepada tetangga, terjerumus, dijorokkan kepada kehinaan malahan. Makanya Anda harus menjadi kawan terbaik bagi anak-anak Anda. Nah, untuk menjadi kawan terbaik, mukadimahnya Anda baik dulu. Jadikan anak Anda percaya. Oh, ini berantem terus sama ibunya, bagaimana anak percaya? Sehingga anak tahunya takut. Waduh, ayah kalau marah sama ibu aja begitu, kalau saya deket-deket kena juga. Sama mama. Aduh, ibu jadi gituin. Kalau nggak begini, bukan mama kita, istimewa, spesial. Sarapan pagi, sarapan makan siang, dan sampai ibunya begituin. Sudah gitu nggak paham ibunya. Yang rusak anaknya adalah ibunya sendiri. Akhirnya anaknya menggunjing. Kalau sama anaknya ngomong, tuh mama, pasti. Awas ya, giliran siapa hari ini, ayo awas ya. Sebelum mama datang lah ya, pasti nanti ada. Karena ibunya bukan orang yang dikagumi. Ibunya jadi monster di rumahnya. Ayo berubah serius. Kemudian ini ilmu untuk Anda, bukan untuk pasangan. Sebab tadi kesombongan tadi, orang nggak mau sadar itu memang repot. Untung aja jauh tempat. Kalau duduk bareng sama suaminya kayak gini tadi ini, duduk sama suaminya, kalau giliran bu yang ngomong suami harus gini-gini, langsung dia nyikut tuh, dengar tuh, dengar. Bukan malah belajar untuk dirinya. Suami kadang bukan untuk belajar untuk dirinya. Ini kebayang kalau ngomong istri begini, kebayang istrinya. Bukan Anda suami, ya babnya suami. Subhanallah, dengan kesadaran seperti inilah akan kita memulai
kehidupan yang baik di dalam rumah kita, akan muncul keindahan di dalam rumah kita. Ya insya Allah seperti itu. Ini muqaddimah kami sampaikan. Nanti tentunya ada kajian-kajian selanjutnya. Kaum jumluwin wa jumluwiyat, nanti ada diklat cinta. Jomblo, angkat tangan. Yudain cepat nikah. Banyak banget jomblonya. Jomblo. Buya akan ada diklat cinta di tempat yang nyaman. Kalau diklat cinta itu perlu suasana juga. Buya perlu suasana. Karena apa? Karena sebetulnya cinta itu bukan untuk dibicarakan, karena cinta untuk dirasakan. Jadi karena kita bicarakan cinta perlu dibantu oleh suasana. Tempat yang indah. Percaya nanti insya Allah kita akan mengadakan diklat cinta. Ada lagu buat jomblo enggak? Lagu buat jomblo. Nggak usah nanti. Ada buat jomblo. Buya punya lagu buat jomblo. Sindirat buat jomblo. Ada namanya apa? Menanti harapan. Coba cari menanti harapan Buya Yahya begitu nanti. Nanti menanti harapan. Nanti ada kaum jomblo. Bagaimana ngerti jadi jomblo itu begitu pedih dan tersiksanya. Masya Allah. Baik, ini saja wahai para bapak. Ayo indah pulang ke rumah. Salam untuk istri, salam untuk suami, dan selamat tinggal dengan kesombonganmu, selamat tinggal dengan kekerasan kepalamu. Sudahlah, nggak usah pamer kebaikan di depan manusia. Kita Allah yang melihat. Jangan tanpa action. Makanya saya sering bicara para asatid, para ustadz yang di depan ini. Ustadz itu kelihatan serem hanya di mimbar saja. Kalau sudah sampai di rumah nggak ada lagi. Baginda Nabi itu orangnya kalau berada di medan laga begitu gagahnya, tapi seolah-olah tidak tampak kemesraannya. Tapi kalau beliau berada di rumah begitu mesra dan indahnya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Ayo kita damai ya. Tolong yang keras kepala angkat tangan. Waduh, nggak berani ngaku. Jujur ini, saya hanya pengen, kami hanya rindu Anda berubah. Khususnya yang mengaku dirinya kena mental. Ada psikolog ke sana, datang ke sana. Kalau pengen mencari bahagia dan bisa ditahan, justru ternyata adalah saya punya mental. Gini loh ya. Problem mental itu, permasalahan mental itu, cara penyelesaian pertama, pertolongan pada kecelakaan mental adalah mengalihkan dari problemnya. Jelimur. Kalau mungkin ada depresi dan sebagainya, itu adalah miara ayam, bunga dan sebagainya. Kalau dalam rumah tangga indah, daripada berantem diganti bercinta, ada enak. Alihkan semuanya. Jadi tolonglah jangan diteruskan problem. Yang mengaku kena mental, jangan menyerah dengan permasalahan mentalnya lalu menjadi tetap nyakiti pasangan. Anda ini nggak sehat beneran. Bukan sekedar kena sakit mental, sudah bablas menjadi gila. Nggak mau merubah rumah tangga menjadi lebih bagus. Mohon maaf kadang kita harus ngomong keras begini. Kadang ada orang yang disindir nggak paham. Pakai omongan jelas nggak paham, tapi harus ngomong kamu itu loh. Nah ini oh iya saya bener. Besok indah, kan bahagia. Dan alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di sini. Semoga ini ada gunanya di bawah rintik-rintik hujan di malam yang damai, insya Allah membawa keberkahan, pulang dengan keindahan. Titip salam kepada suami, Pak Ibu. Tolong dalam bercinta juga ada seninya ya, maharoh. Ada seni bercinta, jangan monoton sama istri gitu-gitu tok. Harus ada seni bercinta, bermacam-macam ide seni bercinta. Apa sih ulah cinta Anda malam ini? Harus ada dong. Anda bikin kejutan apa yang bagi istriku yang menarik dan bikin menjadi tambah cinta, harus begitu. Selalu memperbaharui cara bercinta. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, wahai Hadir yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu kami yang ada saat ini di tempat ini Allah. Jika ada di antara kami ada orang yang keras hatinya ya Allah, sehingga menjadi keras perilakunya kepada pasangannya ya Allah, kami mohon berikan kesadaran kepadanya ya Allah. Berikan kesadaran akan kekerasan dirinya ya Allah.
dan ganti dengan kelembutan ya Allah di malam mulia ini Allah. Wahai zat yang memberi cinta, berikan kepada kami cinta, cinta yang sejati, cinta yang tulus, cinta karenamu. Maka kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun cinta itu ya Allah. Kami takut jika kurang cinta lalu kami kurang mengabdi ya Allah. Mudahkan kami untuk mengabdi kepada pasangan kami ya Allah. Mudahkan kami berkasih sayang kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon jangan kau tampakkan kekurangan pasangan kami pada kami ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, lapangkan hati kami untuk memaafkan segala kesalahan pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini adalah pasangan yang sering cekcok dalam rumah tangganya, di malam mulia ini kami mohon ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan rumah kami rumah bahagia, rumah indah. Jika ada di antara anggota tuk rumah kami yang keras kepala, sering marah dan sebagainya, kami mohon berikan malam ini kesadaran sehingga tidak ada di rumah kami yang marah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Berikan kebahagiaan tanpa syarat ya Allah, bahagia yang sesungguhnya darimu ya Allah, sehingga rumah tangga kami menjadi indah dengan cinta, dengan kebahagiaan darimu ya Allah. Dan kami mohon berikan hidayah kepada saudara-saudari kami yang ada di sana dan di sana ya Allah. Berikan hidayah bimbinganmu ya Allah. Jauhkan mereka dari kehinaan, jauhkan mereka dari kemungkaran ya Allah. Jauhkan mereka dari dosa ya Allah. Mungkin ada di saat ini ada yang melakukan keharaman, akan tapi kami mohon jadikan itu keharaman terakhir bagi mereka ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah ada hamba-hamba yang mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, lalu terus larut dalam kehinaan hingga masuk ke neraka-Mu ya Allah. Kami tidak ingin. Dan kami mohon jaga negeri ini ya Allah. Jauhkan negeri ini dari pertumpahan darah, jauhkan negeri ini dari permusuhan ya Allah. Dan jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Banyak fitnah di negeri ini ya Allah. Banyak fitnah di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah, kami tidak ingin hidup kami menjadi hidup yang sengsara di dunia. Karena yang sengsara di dunia adalah orang yang akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Kami ingin di dunia dengan kebahagiaan, dengan iman, dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, berikan kasih sayang kepada mereka. Yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami masih ingin ya Allah, di tengah hiruk pikuk dunia kami selalu ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami takut di alam barzahmu ya Allah. Kami takut di neraka-Mu, kami takut di padang mahsyar-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lembutkan hati kami 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 kepada orang tua kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah kepada anak-anak kami ya Allah. Lembutkan hati kami kepada menantu-menantu kami ya Allah. Lembutkan hati kami kepada mertua kami ya Allah. Lembutkan hati kami kepada saudara kami ya Allah. Lembutkan hati kami kepada tetangga kami ya Allah. Lembutkan hati kami kepada sahabat-sahabat kami ya Allah.
Bahkan lembutkan hati kami kepada sesama kami yang saat ini betul-betul zalim kepada kami ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang lembut hati ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan ini perkumpulan terakhir kami ya Allah. Kami masih ingin bertemu dan bertemu ya Allah. Bertemu dan bertemu ya Allah di dunia, di dunia, di dunia, dalam kebaikan dan kebaikan hingga kelak di surga ya Allah. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada orang yang ada di kiri kanan tempat ini segala kebaikan ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, yang jualan, yang sopir-sopir angkot, yang dagang dan itu semua ya Allah. Itu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka petunjukmu, bimbinganmu, segala kebaikan ya Allah. Jangan sampai mereka berada di kiri kanan masjid lalu tidak mendapatkan kemuliaan ya Allah. Jika mereka sering meninggalkan solat, ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Yang pernah minuman keras ya Allah, hentikan dari itu semua ya Allah. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari muqaddimah zina. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka dan bencikan kepada zina. Hanya dari mula kebencian. Bencikan kepada zina. Jauhkan dari zina ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kau maha tahu ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara rebutan warisan ya Allah. Yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir ini Allah, ada hamba-hambamu ya Allah yang memutus tali persaudaraan karena peninggalan orang tua, kami mohon ya Allah, mereka telah hadir di tempat mulia, jangan sampai mereka hina dengan kejahatan itu. Maka kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan setelah ini dengan saudara yang saling mencintai, saling memaafkan ya Allah, dan memberikan kepada yang berhak ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami, hantarkan anak-anak kami kepada kesuksesan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami yang kami lihat wajah-wajah mereka semua ya Allah. Anak-anak kami yang nomor 1 ya Allah. Anak kami yang nomor 2 ya Allah. Anak kami yang nomor 3 ya Allah. Anak kami yang nomor 4 ya Allah. Nama anak kami nomor 5 ya Allah. Anak kami yang nomor 6 ya Allah. Anak kami yang nomor 7 ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah. Anak kami itu ya Allah, jaga mereka ya Allah. Kami lihat wajah-wajah mereka di zaman mengerikan ini ya Allah. Kami lemah dalam mendidik mereka, akan tapi Engkau maha kuasa dan maha kuat ya Allah. Jaga mereka, lindungi mereka ya Allah, dan mudahkan kami menghantarkan mereka kepada kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami ingin pertemuan kami pertemuan indah dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari kecongkaan, dari kesombongan ya Allah. Ya Allah, dari kekerasan hati ya Allah. Jika ada di antara yang hadir orang yang keras hatinya dengan kesombongannya, Engkau maha kuasa untuk menghancurkan itu semuanya ya Allah. Hancurkan kesombongannya dan ganti dengan ketawaduan, sehingga mereka semakin tawaduk dengan istrinya, tawaduk dengan suaminya, tawaduk dengan saudaranya, sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Makmurkanlah masjid ini, makmurkanlah semua yang memakmurkan masjid ini. Berikan segala kebaikan semua yang berjuang di tempat ini. Berikan kepada semua yang berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, mereka yang saat ini ya Allah mendengar suara ini, siapapun mereka ya Allah, yang mendengar dengan cinta, atau bahkan ada di antara mereka yang mendengar lalu mereka tidak cinta, sungguh kami ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka ya Allah kesadaran, dan berikan kepada mereka segala kebaikan, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada orang mendengar suara ini lalu masuk neraka-Mu. Kami tidak ingin orang mendengar suara ini lalu rumah tangganya tidak
rumahnya tidak bahagia. Kami ingin semua yang mendengar suara ini adalah orang yang Kau ridhai ya Allah. Jika mereka orang bejat, ahli maksiat, Engkau maha kuasa untuk mengangkat mereka. Ampuni mereka, berikan kesadaran. Dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami ya Allah, sungguh kami tahu dosa-dosa kami sangat banyak yang kami tidak mampu menghitung satu demi satu. Akan tapi ya Allah, yang kami ketahui dan kami yakini seyakin-yakinnya, pengampunanmu lebih agung dari dosa kami. Maka ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Kami takut di alam barzahmu, kami takut di nerakamu. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, hati-hati di dalam perjalanan pulang, tidak usah kebut-kebutan, yang sopan santun, dan sampaikan salam pada keluarga semuanya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.